Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 11 saham sektor telekomunikasi infrastruktur dan lainnya. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam Eral, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 ABA, dan terakhir mari langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,25% ke harga 7.193 dan tutupan hari ini ada di 7.190, turun 3 poin dan transaksi hari ini ada di 19,9 triliun, hampir 20 T hari ini karena memang hari ini tuh ada rebalancing FTSE yang masuk dalam big cap-nya FTSE itu ada MMN, middle-nya itu ada NCKL kalau nggak salah, terus small cap-nya itu ada Maha dan RAM. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG, candlenya hammer terbalik, tapi ya bagus karena dia minggu ini sudah membentuk higher high. Kalau dilihat kondisi seperti ini, mestinya sih minggu depan itu lanjut ya. Masih peluang naik, target naiknya itu 7.220 sampai 7.250 ya. Kalaupun hari Senin misalnya ada koreksi, menurut saya koreksi tipis saja, nggak lebih dari 7.140 ya. Kalau menurut saya seperti itu, tapi ini analisa aja ya. Jangan ditelan mentah-mentah dan tergantung masing-masing bagaimana skenario-nya untuk strategi beli sahamnya. Jadi seperti itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk IHSG itu dah 7 minggu terus naik, belum ada turun, belum ada candle merah ya. Sempat candle merah di minggu ini, ekornya panjang tapi kemudian rebound lagi. Jadi ini sudah terkonfirmasi breakout dan sangat mungkin dia ke area 7.250-nya minggu depan ya. Jadi seperti itu aja. Bapak Ibu perhatikan juga MACD-nya tajam mengarah ke atas dan cross, sudut kemiringan lebih 30 derajat. Kalau dilihat dari time frame daily-nya juga bagus, masih uptrend, yaitu kalaupun koreksi tipis. Jadi seperti itu. IHSG, langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 9.500, terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISAT, ini yang kemarin ya, belum update nih. Kalau bentar detektor, dia kemarin memang big akumulasi, tapi hari ini malah koreksi tipis. Yang nggak masalah juga koreksi tipis, selama di atas 9.400 aman aja. Kalau dia jebol 9.400 ya peluang besar ke 9.000 lagi ya. Kalau mau bagus, mau aman, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bagus, volume bagus, meningkat dan dia membentuk higher walaupun tutupannya agak rendah. Tapi kalau menurut saya kondisi seperti ini, peluang besar tetap area ini nih, area swing low dan nge-swing atas. Peluang besar 1-2 minggu ke depan arahnya atas, akan tembus lagi 9.600-nya dan ya bisa jadi ke 10.000 ya untuk ISAT. Tapi ini disclaimer, support kuatnya ya 9.000, mungkin nggak ke 8.600 ya, terlalu dalam. Tapi namanya market, bisa aja terjadi ya. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi terus, kalau baru nggak mau stop loss ya silahkan juga ya, seperti itu. Kalau saya ya kondisi seperti ini, kalau dia gagal bertahan di atas 9.400 minggu depan ya saya jual dulu, misalnya saya beli ya gitu. Tapi nggak harus sama dan tergantung masing-masing. Kalau mau lebih konfirmasi ya jebol 9.000 minggu depan tuh ya gagal, turun, nge-swing bawah dulu. Kenapa seperti itu ya? Ini kan dia sudah higher low, tinggal nunggu momentum gue tembus 9.600, nge-swing atas jauh ya, 10.000 arahnya tuh. Masih ada potensi upset 4%, 5% ya, seperti itu. Untuk ISAT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 1.930, terkoreksi 0,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Excel di bawah 2.000 belum dulu, walaupun dia mulai konsol, tapi lebih aman kalau dia kembali ke 2.000 dulu. Jadi untuk Excel lebih ke wait and see aja dulu, jangan dipaksa masuk. Harga sekarang mending tunggu atas, kecuali Bapak Ibu yang pakai strategi average down, simpan dan tunggu. Gimana cara average down-nya? Tinggal tonton video komunitas Borneo Trader YouTube, gitu aja ya. Untuk Excel belum dulu lah, skip aja dulu. Kalau saya sih tunggu dia tembus 2.000. Tapi kalaupun Bapak Ibu nekat jebol 1.900, kalau mau pakai stop loss aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nih buangannya juga besar ya. Tuh. Oh enggak ya, di bawah minggu sebelumnya. Tapi kan jebol nih. Kecuali tiba-tiba minggu depan candlenya seperti ini. Nah, candle bullish single pink kembali ke atas 2.000. Oke. Tapi di bawah itu jangan dulu, mending wes santai aja, sabar. Jangan selalu gatal tangannya kan. Tweet tuh kalau bisa RDN kosong, belikan saham ya. Sembarang aja, yang penting feelingnya saham ini beli
Ya biasa seperti itu kan. Saya dulu seperti itu juga. Kadang sisa 500.000 pun dulu tuh belikan aja. Yang penting kosong. RDN itu semuanya diberikan saham. Ya biasa seperti itu. Adakah yang seperti itu? Coba tulis di kolom komen. Pasti ada ya. Bahkan banyak tuh yang mending beli saham daripada duitnya di RDN kan. Padahal ya sabar aja kita. Kalau memang nggak ada yang momentum bagus ya jangan. Kecuali Bapak Ibu ikut grup yang setiap hari ya pasti ada aja saham yang berpotensi naik ya. Dan tetap ya ada juga yang turunnya, hati-hati tetap ya. Yang penting kalau Bapak Ibu ikut grup, misal grup Borneo Trader atau grup-grup yang lain tuh ikutin aja disiplin trading plan mereka itu ya, atau ada instruksi pandunya seperti apa. Kalau nggak pakai stop loss seperti apa strateginya ya Bapak Ibu bisa ikutin aja ya. Untuk Excel kalau saya lebih ke wait and see dulu saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TLKM yang ditutup di harga 3.980 menguat 1,01%. Langsung saja ke teknikalnya, TLKM bagus, arahnya atas, volume juga meningkat minggu ini. Nih kalau dilihat dari time frame weekly dulu ya, kita lihat analisanya time frame weekly ini. Volume wah kurang ternyata, time frame weekly-nya lebih rendah ya. Tapi kalau kondisi seperti ini menurut saya ini udah konfirmasi breakout ya. Apalagi SG mau tembus 7.200. Telkom masih sama target saya ya 4.200 4.250 itu akhir tahun semoga sampai ya. Tetap arahnya atas. Paling kalaupun koreksi karena udah 4 minggu naik ya koreksi-koreksi tipis harusnya juga nggak lebih dari 3.800. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada yang punya hot aja, apalagi nih dia ngebest di atas EMA 200-nya dan 3 hari terakhir dia membentuk higher low. Momentumnya sih minggu depan harusnya kembali rebound. Kalaupun koreksi menurut saya koreksi-koreksi tipis ya. Kalau dilihat seperti itu. Untuk TLKM langsung saja ke saham selanjutnya, ada friend yang kembali ke 50. Ya kemarin kalau nggak salah sempat bangun ya. Oh enggak ya, iya sempat bangun kemarin di 51, berarti harusnya Bapak Ibu yang punya di 52, 53 atau 54 tuh bisa jualan. Kemarin tuh bisa jual kan. Tapi apakah dia nanti bangun lagi ya kita lihat aja nanti. Kalau dilihat asing terus net buy ya, sahamnya di 50 asing terus net buy. Kita nggak tahu nih rencana asing apa. Tapi kalau memang ada rencana asing, ada project yang nggak tahu siapa, ya pastinya dia akan lewat 55, lewat 60 kan. Kalau mau targetkan misalnya 70, 80, 100 ya tetap lewat, mending tunggu atas gitu daripada spekulasi di harga 50. Tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu, biar aja pang dingin, hangus-hangus, hilang-hilang. Oh ya udah, seperti itu bisa aja beli di 50 sekarang. Tapi kalau saya lebih konfirmasi tunggu tembus 5 ini kalau teknikalnya ya. Nah, teknikalnya tunggu tembus nih 55, 56 baru spek buy. Kalau kalah terus lagi ya maksimal 6%, 5% cut loss saja kalau gagal bertahan di atas 5556 gitu. Kalau dilihat dari transaksi asing, kalau dilihat broker kemarin tuh ada big akumulasi, tapi big akumulasi nggak naik-naik yang percuma. Ya kan? Seperti itu ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya masih kurang bagus, belum kelihatan yang signifikan, tapi volume meningkat. Ada candle triple close. Apakah jalan minggu depan? Kita lihat minggu depan ya. Ya pastinya kalau asing narik, kalau proyekannya ada ya masa ditariknya sampai 55 doang ya pasti aja lebih. Bahkan 60 tuh ya paling titik awalnya aja bahkan bisa naik 66, 70, 80 kan. Masa tarikan cuma 55 ya. Kalau memang mau naik ya kita lihat nanti 55 tembus gak gitu ya. Untuk Fred, langsung saja ke saham selanjutnya, ada ERA yang ditutup di harga 354, terkoreksi 0,56%. Langsung saja ke teknikalnya, ERA, waduh, jebol lagi ya, 350-nya sempat jebol terus naik lagi ya. Ini bertahan, jangan sampai ploded cat pun kalau dia jebol 340 lagi, ya melorot. Kalau ini jalan harusnya ya minggu depan langsung rebound. Gak ada lagi cerita jebol 350. Apalagi candle hari itu, apalagi candle time frame weekly, apalagi candle minggu itu hammer, ekor panjang, body kecil. Ya mestinya minggu depan kalau memang langsung tarikan ya hijau, nggak ada cerita lagi, dia bisa tembus 400 minggu depan. Kita lihat aja ya. Untuk ERA kalau Bapak Ibu yang punya ya gagal bertahan di atas 340, kalau mau stop loss aja dulu kan, seperti itu. Untuk ERA langsung saja ke saham selanjutnya, ada ERA yang ditutup di harga 304, terkoreksi 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya, ERA ya ini disupport kalau Bapak Ibu berminat. Kalau ERA rebound minggu depan, rebound juga nih ERA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, wah ekornya panjang ya. Siapa tahu ini candle reversal kan? Time frame panjang, volume meningkat. Ya ini pas kunci 300 atau ya kasih toleransi 290. Di bawah itu jual. Paling maksimal 5% cut loss-nya. Udah
Rewardnya kemana? Minimal 10-13% Bapak Ibu dapat. Risknya tadi 5%, minimal profit 10-13%. Cukup ideal dia ke 330-350 untuk Eral. Ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 720 terkoreksi 0,68%. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL, waduh, lagi konsol di atas seperti ini nih. Takutnya sih tiba-tiba dibuang dulu baru mantul lagi ke atas. Kalau saya lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu punya dari harga bawah, pasang trailing stop. Kalau punya di harga 700, ya bisa pasang trailing stop di 710, 715. Cuman pasti ke trigger ya kalau ke 715 itu. Ya bagaimana lah strategi Bapak Ibu. Yang penting amankan profit, apalagi profit mepet kan sayang. Seperti itu ya. Tapi kalau view Bapak Ibu lebih jangka panjang, tahu ini masih di bawah harga wajarnya. Ya nggak masalah aja, merah kah dia nanti, ya nggak masalah. Misalnya sudah profit 5% terus dia merah lagi, ya nggak masalah. Misalnya sudah tahu fundamentalnya, tahu harga wajarnya, ya Bapak Ibu mungkin simpan untuk jangka panjang walaupun nggak tahu apa-apa. Misalnya nggak tahu fundamental, nggak paham, ya nggak masalah juga. Merah hijau ya biarin. Karena Bapak Ibu kan trennya, view-nya lebih panjang, time frame-nya seperti itu ya. Untuk MTEL, tapi kalau Bapak Ibu trading pendek ya kalau sudah 5% profit, masa mau balik BP? Paling nggak disisakan setengahnya lah, atau 2%. Jelek-jeleknya 1,5%. Fee-nya 1,5%, profitnya 1%, kan lumayan tuh ya. Seperti itu. MTEL, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2080 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik lagi konsol, tapi momentum seperti ini kalau menurut saya sih oke ya. Walaupun Tebik nih yang gerakin biasanya big fund manager, karena ini saham ya kesukaan mereka seperti itu ya. Jadi untuk Tebik ya tembus 2150. Oke, kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang boleh nggak? Boleh juga karena volume meningkat. Gagal bertahan di atas 2000 ya jual. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume meningkat tuh tiap minggu. Meningkat lagi kan? Cuman sayang doji. Semoga ya minggu depan dah tembus 2150, dah digas ke atas dah. Dia mengakhiri masa downtrendnya ini dari semenjak Maret 2023 nih. Ini ditembus nih. Ya, tembus. Ya udah, siap-siap paling enggak ke 2300. Lumayan kan, dari 2160 ke 2300, 100 berapa tuh? 140 poin. Berarti ada 7% potensi upside. Ya lumayan seperti itu ya. Apalagi kalau beli duluan dari bawah. Yang penting stop loss kalau gagal bertahan di atas 2000. Tapi ini disclaimer untuk Tebik. Langsung saja ke step selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup di harga 1000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Tawar kalau dilihat dari time frame weekly bagus, swing low. Udah ini kelihatan ya, semoga aman. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang jauh lagi ya dari support. Kondisi seperti ini 2% jebol atau 3% 4% udah gagal, tinggalin aja dulu. Nggak perlu nunggu sampai bawah ya. Ini kan bisa dilihat kalau di time frame daily dia breakout. EMA 200-nya aman gak ya? Kita lihat aja minggu depan karena dia dalam terbalik. Kalau menurut saya perlu hati-hati. Oh, ini bagi dividen nih. Ex-date-nya 1015 Desember. Oh, hari ini ya. Dividennya 6. Gak nyampe 1% ya berarti. Pantas gak turun banyak ya. Kita lihat aja minggu depan. Nih dia di resisten nih. Udah 4 hari naik terus kan. Dari 900 naik. Wah lumayan nih kalau Bapak Ibu ada ya. 10% dapat kan. Ya jangan dulu lah. Kalau yang baru mau beli jangan dulu. Walaupun di area resisten nih takutnya false break, dia koreksi sedikit. Ya coba nawar di 960 ke bawah lah ya. Atau lihat besok Senin aja seperti apa pergerakannya untuk Tawar. Ya kalau dilihat Tawar swing low dan peluang besar sih nge-swing atas targetnya masih jauh tuh 1100 sampai 1120 resistennya ini. Yang resisten cukup kuat ya. Jadi ada potensi upside 11 sampai 12%, bahkan 13% untuk Tawar. Seperti itu. Tawar langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 57, tar koreksi 6,55%. Langsung saja ke nah ini kan. Ya udah kalau Bapak Ibu kena cut loss, saya bilang waktu itu di 57 ya udah cut loss aja dulu. Ngapain ya dia mau ke 50 walaupun big akumulasi nih. Big akumulasi dibawa buang kan. Ini kemarin big akumulasi dibuang ya percuma. Jangan terlalu juga percaya kita dengan bandarmologi atau broker summary ya. Kalau memang jebol support, pertimbangkan stop loss dulu gitu aja untuk Sen. Seperti itu. Sen belum lah. Mending skip aja dulu. Udah di bawah 60. Rawan. Bisa ke 50 arah Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup menguat 1,96% ke harga 52. Langsung saja ke teknikalnya. ABA belum dulu lah ya. Dekat 50. Big distribusi dibuang. Volume memang meningkat. Mungkin nggak bisa rebound. Bisa aja. Tapi terlalu beresiko.
Kalau yang nyangkut dari atas pejam mata aja. Yang penting sahamnya nggak delisting, nggak disuspend, ya nanti ada aja ceritanya naik tahun depan. Pasti seperti itu ya. Contohnya saham-saham farmasi yang setahun lebih turun, akhirnya mulai bangkit kan. Saham batu bara tahun 2020 itu dari bahkan ya kalau saya dulu tuh dari 2018 ke 2020 tuh turun juga. 2 tahun dia turun dalam. Mana banyak sentimen negatif, harga batu bara sempat di 50 apa 60 itu kan. Akhirnya setelah 2020 habis Covid rally, bahkan beggar berkali-kali tuh ITMG kan. Dari 8.500 kalau nggak salah ITMG itu sampai 45.000. 300-400%. Seperti itu juga ada aja ceritanya. Tapi ya tergantung fundamental juga ya. Kalau saham-saham batu bara kan sudah tahu dia komoditas, cyclical. Jadi ada momennya naik, ada momennya turun ya. Kalau untuk Aba dan Marini ya siapa tahu ada perubahan perusahaan atau diakuisisi atau mengakuisisi sektor apa ya selain dari yang sekarang bisnisnya ya mungkin aja. Tapi nanti itu ada aja ceritanya. Yang penting nggak suspend dan delisting. Seperti itu Aba. Kalau sekarang skip aja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Mari yang ditutup di harga 50 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya Mari. Waduh 50 lagi ya. Ya sama Mari Aba. Tunggu aja. Ada aja ceritanya kalau Bapak Ibu yang nyangkut. Sabar aja. Ini yang harusnya ya. Kalau trading di saham-saham seperti ini ya disiplin aja stop loss. Kalau Bapak Ibu punya sistem yang bagus, percaya aja pasti dapat gantinya. Kalau nggak besoknya pasti ada aja saham yang bisa gantinya. Ya 10% maksimal Bapak Ibu cut loss tuh sangat mungkin diganti pelan-pelan. Ya kalau bingung ngasih cara screening sahamnya gimana buat trading plan ya coba cari mentor Bapak Ibu yang punya grup rekomendasi atau grup yang terafiliasi dengan sekuritas. Contohnya Borneo Trader dengan Stockbit. Nah, kalau Bapak Ibu mau trading bareng Borneo Trader, bisa join dan daftar di Stockbit. Silahkan update dulu aplikasi yang di handphone, terus top up 10 juta dan langsung pilih menu profile. Habis itu external community, masukkan kode R41778 Borneo Trader ya. Atau kalau Bapak Ibu punya saldo di atas 10 juta ya, punya saham, bisa juga langsung join dan daftar. Nggak perlu top up lagi kalau sudah punya saldo di atas 10 juta atau minimal 10 juta. Langsung aja masukkan kode R41778 ya. Seperti itu. Belajar, jangan takut, jangan anti dengan yang namanya berbayar ataupun ya join di aplikasi sekuritas ya. Grup lain dicocok-cocokin aja, korbanin sedikit ya. Coba dengan dana kecil mungkin Bapak Ibu lihat gimana dia sebulan 2 bulan gimana, kalau oke nah baru Bapak Ibu ikutin aja trading plan-nya seperti itu ya. Jadi seperti itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.